Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo, selamat malam Tegerans. Ketemu lagi bersama gua di season yang ke-6, episode yang ke-5. Nah, kali ini gue mau bawain satu cerita aja. Yang seperti biasa, tanpa bertele-tele maupun berlama-lama, berbasa-basi, gue langsung masuk aja ke ceritanya ya. Malam sudah sepi, sunyi. Entah kenapa, kok tumben sepi banget. Yang kudengar hanya suara kipas yang tidak pernah lelah berputar. Biasanya di ujung gang terdengar orang-orang tua ngobrol, berceloteh. Pasti ada aja yang mereka bicarakan. Tapi sekarang sepi. Masa bodoh ah. Aku masih asyik membaca artikel-artikel di salah satu situs online. Sendirian ya. Temanku hanya rokok, kopi, teh, dan komputer. Siklus tidurku juga sudah aneh. Sekarang setelah subuh baru aku pergi tidur. Artikel yang kubaca saat ini itu begitu mengasyikkan. Seru, bahkan komentar pun bersaut-sautan. Ramai deh. Berbeda dengan suasana di kamarku. Sepi. Tidak terdengar suara apapun. Aku juga tidak mengaktifkan Winamp untuk menemani kesepianku ataupun kesendirianku. Entah kenapa, aku sangat menikmati kesendirian. Nyaman sekali kesunyian ini. Tiba-tiba, mejaku bergetar kecil. Aku kaget. Kenapa ini? Kulihat ke kiri. Ternyata HP-ku bergetar. Ada SMS. Kubaca, dan aku tersenyum. Karena istriku menyapa. Sedang apa sayang? Istriku sedang menginap di rumahnya, menemani ibunya yang sedang sendirian. Lalu ku balas SMS. Selesai itu, aku kembali menatap monitor. Suara kipas masih terdengar. Suara lain tidak ada. Sepi. Sunyi. Aku masih asyik membaca. Aku diam. Aku yakin ada yang berkelebat di pintu kamar. Hitam bergerak cepat. Kepalaku tetap mengarah ke monitor. Tapi mataku melirik ke kanan, ke arah pintu kamar. Aku yakin, tapi aku berusaha berpikir lain. Mungkin mataku yang sudah lelah. Sepi. Tidak ada apa-apa lagi. Aku melanjutkan membaca, walau konsentrasiku sudah agak terganggu. Sepi. Aku berusaha melanjutkan membaca. Aku berusaha konsentrasi, tapi entah kenapa, hawa menjadi dingin. Kali ini, aku yakin kalau ada yang berkelebat di pintu kamar. Aku yakin, karena tadi aku sempat mengarahkan pandanganku sekilas ke pintu. Sekilas. Tapi ini adalah kali kedua ada sosok bergerak cepat. Dan aku yakin, kalau sekarang bukanlah mataku yang lelah. Tapi aku mencoba tenang. Aku langsung kembali memandang monitor. Tapi aku sekarang gelisah. Bulu kudukku berdiri, dan aku mulai merasa ada yang menggangguku. Aku tidak berani menengok ke kiri ataupun ke kanan. Wajahku kaku, dan tanganku juga kaku. Perasaanku bercampur aduk. Inikah yang namanya takut? Aku mulai terganggu. Udara bertambah dingin. Dan aku masih terdiam. Aku memberanikan diri menengok ke pintu. Gelap. Ruang tamu memang sengaja dipadamkan lampunya. Dan hanya suara kipas yang berbunyi. Aku
Aku sungguh-sungguh mulai terganggu. Aku mencoba berpikir jernih. Dan aku tidak boleh takut di rumah sendiri. Aku tidak boleh takut di kamar sendiri. Aku ingat kalau aku selalu menegur istriku kalau dia ketakutan. Karena tanpa sengaja ditampakkan sosok gaib. Aku selalu bilang, "Marahin aja, Bu. Jangan dikuasai mereka." Dan itu ampuh. Istriku kini sudah menjadi pemberani. Aku melihat ke arah pintu. Dan begitu gelap. Pikirku lagi, aku tidak boleh takut. Aku bergerak dan menuju pintu. Bulu kuduk bertambah aneh. Hawa badan bertambah aneh. Aku mulai merinding. Tapi aku harus melawannya. Aku kuatkan langkah dan menuju pintu. Suara pintu tua muncul saat ku gerakkan pintu kamarku. Dan kulihat ke dalam ruang tamu. Sepi. Gelap. Aku bertambah merinding, makin takut, dan terdiam. Tapi aku tetap dengan keyakinan kalau aku tidak boleh takut. Karena itu, aku maju terus menuju kursi tamu. Saat aku hampir mendekati kursi tamu, aku seperti melihat sesuatu di samping kiri. Wuz. Hitam dan pekat. Entah kenapa aku tidak langsung menyalakan lampu ruang tamu. Entah kenapa aku malah diam berdiri. Berusaha menengok ke kiri dan ke kanan. Berusaha memberanikan diri. Aku masih berdiri di dekat kursi tamu. Aku yakin kalau saat itu aku takut. Suasananya gelap, menambah ketakutanku, dan aku bertambah merinding. Tiba-tiba, astagfirullah, ada pocong berdiri di ujung kursi tamu. Aku terdiam, bengong, kaku. Sosoknya jelas sekali di kegelapan. Wajahnya tidak terlihat, samar. Pocong itu berdiri kaku. Aku merinding, sangat-sangat merinding. Sepertinya kami bertatapan. Aku masih terdiam melihat pocong itu. Entah berapa lama kami saling bertatapan, saling diam. Saat aku mencoba memulai gerakan dengan melirikkan mataku ke kanan, aku melihat pocong itu bergerak perlahan. Kepala dan badannya digerakkan ke depan, seperti mau menunduk. Aku hanya terdiam melihat gerakannya. Entah kenapa aku hanya diam. Dengan perlahan, pocong itu tegak kembali, lalu bergerak menunduk. Tegak kembali, begitu terus, diulang-ulang. Aku diam, tidak ada suara apapun. Pikiranku mati, hanya perasaan seram yang menyelimutiku. Aneh, tapi aku tidak berusaha teriak. Aku tidak berusaha bergerak lari. Aku tidak berusaha bereaksi. Aku hanya diam, kaku, dan masih melihat pocong itu. Entah kenapa, tiba-tiba aku teringat kembali teguranku untuk istriku jikalau dia ketakutan. Aku masih memandang pocong itu, dan dia masih bergerak perlahan. Aku menguatkan diri dan berkata, "Ai." Suaraku keluar pelan dan sedikit serak, hampir putus. Namun, pocong itu diam, seolah bereaksi atas teguranku. Aku menambah kekuatanku. "Jangan ganggu ya." Suaraku masih terdengar pelan. Pocong itu masih diam berdiri di pojok. Dan aku pun masih diam berdiri menghadapnya dan menatapnya. Tiba-tiba, wuz. Dia menghilang. Aku masih diam berdiri dan menatap kosong pojok ruang tamu yang sudah kosong. Aku menghela nafas. Sadar karena pocong itu sudah tidak ada, aku bergerak pelan dan melihat ke sekeliling kamar tamu. Masih gelap, sepi. Tidak ada suara apapun. Aku kembali ke kamar, duduk dan menatap monitor. Tapi pikiranku tidak jelas, tidak fokus.
Dan aku sadar bahwa aku telah diberi satu kejadian. Aku berusaha keras untuk membaca artikel di depanku, tapi pikiranku masih tidak fokus. Wah, ini kacau, sudah kacau. Mungkin aku harus tidur. Mungkin penampakan tadi adalah karena mataku sudah lelah. Tapi tidak, aku yakin tadi aku bertemu dengan pocong. Komputerku matikan dan aku bergerak ke tempat tidur di belakangku. Perlahan aku selimuti badanku dan aku masih diam menerawang menunggu kantuk. Masih memikirkan kejadian tadi dan masih terasa sekali bentuk sosok putih itu. Sampai azan subuh terdengar, aku belum tidur. Aku masih menerawang sambil menekuk badanku dalam selimut. Astaga, aku masih memikirkan pocong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tigarans. Kita berjumpa lagi di episode yang ke-6 di season 6 juga. Seperti biasa, hari ini gue mau bawa satu cerita tanpa basa-basi, kelamaan. Gue langsung masuk aja ya ke ceritanya. Cerita ini based on true story ya. Disclaimer dulu ya, ini kejadiannya ketika belum ada komuter lain. Masih kereta jadul minta ampun. Posisi saya lagi hamil 7 atau 8 bulan. Situasinya belum ada HP juga. Tiket kereta masih manual. Timelinenya pasti Gen Z belum lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi saya saat itu ngontrak sama suami di Jagakarsa karena dekat dengan lokasi dia kerja. Sekitar jam 8 malam, kayaknya kita ribut besar. Dan akhirnya saya kabur dari rumah, gak bawa dompet, atau uang, atau apapun. Rencananya mau balik ke rumah di BSD. Pas udah jauh dari rumah, baru ngeh. Di kantong daster ada duit receh gak sampai 10.000. Saya masih pakai daster rumahan yang aneh banget kalau dipakai keluar rumah. Karena ada kantong besar di perutnya kayak Doraemon. Suami saya gak langsung ngejar. Paling dikiranya saya jajan atau kemana gak mungkin saya pergi jauh pakai daster itu. Dari Jagakarsa naik mikrolet atau apalah itu. Lalu lanjut naik Kopaja ke stasiun Tanah Abang. Kenapa naik kereta? Dengan uang 10.000 saya bisa sampai rumah pada masa itu. Sering bisa lolos naik kereta gratis. Kalaupun kamu ketangkep petugas, kasih aja uang 1.000 perak. Pas sampai stasiun Tanah Abang, pintu masuk ke stasiun udah ditutup, dikasih rantai besar. Kata satpamnya, gak bisa masuk mbak, udah gak ada kereta, pulang aja. Pas di belakang saya, ada tunawisma ibu-ibu bawa bayi. Dia izin masuk mau tidur di dalam stasiun. Dia mohon-mohon, katanya takut hujan kalau tidur di emperan pasar. Nah, satpamnya nanya saya, emang kamu gembel juga? Mungkin karena dasar saya yang buluk itu kali ya. Kalau emang kamu mau tidur di sini, masuk deh. Kalau cewek boleh tidur di dalam, kata dia. Mana kamu lagi hamil? Saya karena masih emosional gara-gara tadi ribut sama suami, ya saya menyelonong masuk ke stasiun. Turun ke rel bodo amat soal tiket. Saya ingat uang saya sisa 3.000 perak. Ada ibu-ibu jualan lontong. Dia bilang, saya mau pulang dek, gak ada kereta lagi nih. Habisin lontongnya. Semuanya entah berapa biji, 3.000 aja. Akhirnya saya kasihan, saya beli. Saya juga lapar banget. Mau beli makan, gak ada uang lagi. Nah, ternyata suami saya nyusul ngikutin saya dari belakang. Cuma beda angkot. Dan beda Kopaja juga. Dia ketemu satpam yang lihat saya tadi dan nanya, Pak, lihat istri saya nggak? Orangnya putih, lagi hamil, pakai daster pink, dan seterusnya. Satpam bilang, ada barusan,
Kirain tunawisma, kayaknya turun ke rel. Suami saya memohon ke satpam bantuin dia nyari saya ke rel dan pinjam senter, karena di rel gelap, lampu-lampu saya dimatiin. Sampai 1 jam saya dicari gak ketemu. Nah, posisi saya pas saya di rel itu, gak lama ada kereta datang dan saya ikut naik. Dalam hati, kok satpamnya bilang gak ada kereta lagi, tapi kok ini ada? Tapi hati saya gak peduli karena masih marah. Di gerbong yang saya naikin cuma ada 5 orang. Tapi bajunya lusuh semuanya. Ada yang perempuan pakai gaun lusuh warnanya putih. Perempuan itu selalu menatap ke jendela. Rambutnya panjang acak-acakan. Ada juga bapak-bapak yang pakai kemeja, baca koran terus. Saya gak sampai lihat wajahnya, 5 orang ini. Ada juga yang menunduk entah tidur apa gimana. Saya nunggu petugas yang ngecek tiket gak datang-datang. Niatnya saya mau ngomong kalau saya gak punya uang. Masa dia gak kasihan, kan saya lagi hamil. Kereta ini agak aneh, lebih cepat dari yang biasanya. Dan dia gak berhenti di setiap stasiun, hanyalah stasiun besar aja. Hingga saya tiba di stasiun Serpong sekitar jam 12 malam. Nah, stasiun Serpong pun udah ditutup semua. Dan lampu mati semua sampai ke dalam stasiun. Untungnya saya ketemu satpam yang jaga. Dia lagi tidur, saya bangunin. Karena saya gak bisa keluar, semua pintunya sudah digembok dan dirantai. Satpamnya kaget dan bilang, "Kenapa gak keluar dari jam 10 atau 11, Mbak?" Saya jawab, "Lah, saya baru sampai, Pak." "Sampai dari mana?" "Ya, turun dari kereta." Dan dia langsung bingung. "Kereta mana?" Saya nunjukin sebuah kereta. Saya bilang, "Tuh masih nyala asapnya." Dia bilang, "Gak ada loh, Mbak." Tapi dia tetap bukain pintunya. Jalan sedikit agak jauh, saya lihat ada angkot dan saya izin ke supirnya. "Pak, boleh numpang gak? Saya mau pulang kehabisan ongkos." Dia bilang, "Boleh, Mbak, duduk depan aja biar saya jagain, kasihan Mbaknya lagi hamil." "Mbak dari mana ya? Kok baru keluar stasiun malam-malam?" "Ya naik kereta lah, masa dari mana, Pak?" "Kereta apaan, Mbak? Saya ngetem di sini 1 jam, gak ada kereta jam segini." "Itu barusan asapnya kelihatan. Tuh Pak, ngebul." Akhirnya si supir angkot diam aja. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu dan saudara saya bilang kalau yang saya naikin itu kereta hantu. Dan suami saya juga bilang itu kereta hantu karena pas dia nyari saya ke stasiun malam tuh gak ada lagi jadwal kereta. BTW teman saya ada yang jualan sayur di Roxy deket rel. Dia bilang pada malam tertentu ada kereta-kereta hantu yang lewat di jam-jam yang seharusnya gak ada kereta, misal jam 2 atau 3 pagi. Udah, nih karena perkara ngambek berantem, terus naik kereta hantu deh. Ya, untungnya alhamdulillahnya ya, selamat loh. Mungkin satu sisi hantu-hantunya tuh ngelihat kasihan nih lagi bawa anak, tapi nggak juga sih ya. Ya kan kalau hantu ngelihat perempuan hamil tuh demen gak sih? Tapi ini enggak. Menurut gue nih mungkin setannya baik gak sih? Malah mau dianterin pulang. Ngeri ya. Kalau kalian teman-teman kejebak sih ya, naik angkutan entah itu mikrolet, taksi, bis, gojek, gokar, apapun itu termasuk kereta berhantu, kalian akan gimana? Akan takutkah? Panikkah? Udah kayak udah dah, gue udah nyerah, gue ikhlas dah, atau pasrah ya? Tuh kalian langsung baca-baca tuh, kalau inget ya bacaannya. Coba di komen kalau kalian teman-teman
ada di posisi ibu-ibu itu, kalian akan gimana dan ngapain? Oke, sebelum gue tutup, gue mau mengingetin ke kalian semua, jangan lupa di follow podcast Tigaran di Spotify, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Subscribe jangan lupa, give a like, love, whatever it is, share it, ya, share episode-episode Tigaran yang ada ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semuanya, oke? I'll see you next episode. Bye-bye.